teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi bersama saya, Nur Alfisyari Nazila dari kelas 6 shift 1 malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. So, pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang desain penelitian, skala pengukuran, instrumen penelitian, definisi operasional. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang analisis data. So, langsung aja yuk, let's enjoy with video. Analisis data. Mungkin kita semua sudah tidak asing dengan kata analisis data, tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih apa pengertian dari analisis data atau tujuan dari analisis data? Jadi, analisis data itu adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik dari data tersebut bisa dipahami oleh orang lain atau pembacanya dan juga bisa bermanfaat untuk solusi permasalahan. Nah, permasalahan di sini bisa kita sebut atau bisa berkaitan dengan penelitian. Secara garis besar, analisis data terbagi menjadi dua, yaitu ada analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif itu adalah analisis data yang bersifat naratif atau deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena. Biasanya analisis data ini tuh tidak bisa diangkakan atau tidak bisa diukur. Kemudian untuk analisis data kuantitatif adalah analisis data yang dapat diangkakan. Misalnya seperti ukuran sepatu, tinggi badan, dan berat badan, serta lain-lainnya. Adapun tujuan dari analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga data tersebut itu dapat dipahami, serta untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan populasi yang didapatkan dari sampel. Biasanya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis. Di dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lainnya terkumpul. Adapun kegiatan dari analisis data tersebut adalah yang pertama mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Setelah dikelompokkan, baru mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Kemudian menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Setelah itu, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhirnya itu tidak dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian itu menggunakan statistik. Nah, terdapat dua macam statistik yang bisa digunakan untuk menganalisis data di dalam penelitian, yaitu ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Untuk statistik inferensial itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif. Tetapi bila penelitian itu dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin memberi kesimpulan yang berlaku untuk populasi
di mana sampel diambil. Tetapi bila si peneliti ini ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Adapun yang termasuk ke dalam statistik deskriptif yaitu adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, serta perhitungan desil, sentil, perhitungan penyebaran data melalui standar deviasi atau perhitungan persentase. Lalu di dalam statistik deskriptif itu juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasinya, melakukan prediksi dengan menganalisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasinya. Perlu diketahui bahwa di dalam analisis regresi, korelasi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, itu tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis, dapat diketahui bahwa di dalam statistik deskriptif itu tidak ada uji signifikan, dikarenakan peneliti itu tidak bermaksud untuk membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasinya. Statistik inferensial sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial ini digunakan bila si sampel dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random, yang disebut dengan statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Lalu ada statistik parametrik. Statistik parametrik itu adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh si statistik parametrik ini adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval atau rasio. Syarat dari menggunakan statistik parametrik ini apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita amati telah memenuhi distribusi normal. Penerapan penggunaan statistik parametrik biasanya diaplikasikan pada metode uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T atau 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan 1 or two-way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistik parametrik ini merupakan pengolahan data statistik yang dianjurkan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan karena banyaknya kelebihan dari segi output yang dihasilkan. Namun, persyaratan pengujian juga terbilang rumit. Salah satu persyaratan pengujian yaitu dalam pengolahan data statistik adalah ukuran sampelnya. Yang kedua ada statistik non-parametrik. Jadi lain halnya dengan statistik parametrik. Kalau statistik ini tidak dapat atau tidak melakukan pendugaan sebelumnya. Jika pada statistik parametrik itu melakukan pendugaan, maka untuk non-parametrik ini tidak melibatkan pendugaan di dalam nilai populasinya. Statistik non-parametrik ini adalah salah satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila statistik parametrik itu tidak dapat dilakukan. Penggunaan statistik non-parametrik
dapat diuji melalui jenis data nominal dan ordinal. Penerapan statistik non-parametrik ini juga biasanya dapat dijumpai pada kasus-kasus penelitian ilmu sosial. Lalu pada contoh metode yang dipakai dalam pengolahan data statistik non-parametrik ini seperti chi-square test, ada korelasi Spearman, ada probabilitas Fisher, kemudian ada Wilcoxon test, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya di channel YouTube Alfi. So, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, aku punya pantun. Jalan-jalan ke pasar beli duku, ketemu si Alek, Omen, dan si Ikap. Terima kasih untuk teman-temanku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah, see you next video.